tips atau cara untuk membantu seseorang itu bisa mengenali dan juga mengatasi akar dari penyebab dari kemarahan yang berlebihan ini, dokter? Tadi yang sudah disebutkan kan, ada kelelahan fisik, ada kurang tidur, bahkan kadang-kadang kelaparan, misalnya sudah saking sibuknya sampai nggak sempat makan, wah itu juga bisa memicu seseorang untuk mudah marah. Nah, kita harus mengenali kira-kira apa ya diri kita ya. Oh iya, saya sepertinya kurang tidur nih, semalam kurang istirahat nih. Atau, wah kayaknya permasalahan saya dalam pekerjaan, secara finansial, dan juga ada masalah-masalah yang itu sepertinya menjadi beban buat diri kita. Nah, kita sendiri yang bisa mengenali apa sih yang menjadi masalah buat kita. Tapi kalau misalnya rasanya, oh enggak kok, semua sudah beres, sebenarnya semua saya didukung sama keluarga, pekerjaan juga baik, nggak ada masalah finansial, saya juga nggak bisa punya waktu me time, tapi kenapa ya? Kok kayaknya ada suatu dorongan buat saya sedikit-sedikit pengennya marah rasanya. Kalau udah marah juga, wah nggak bisa sedikit gitu ya, bisa langsung meledak gitu ya rasanya. Udahlah, saya hanya masalah pencetusnya hal-hal kecil. Nah itu kita harus pikir, dilihat lagi sama diri kita. Kita coba telisik, ada suatu masalah apa ya pada diri saya? Oh, apakah emang sebenarnya ada trauma di masa lalu yang saya bawa sampai saat ini? Ada suatu kemarahan-kemarahan di masa kecil saya yang saya bawa sampai saat ini. Seperti ada kasus begini nih, Diki. Ada seorang ibu, dia datang kepada saya karena dia mudah sekali marah kepada anaknya. Marahnya itu nggak kira-kira deh, gitu ya. Bisa sampai dia untuk anak 3 tahun tuh bisa dia pukul, dia jambak, dia cubit seperti itu. Ternyata penyebabnya itu karena dulu waktu saat kecil dia pernah dituduh mencuri uang neneknya. Padahal dia enggak. Itu baru umur 8 atau 9 tahun seperti itu. Nah, orang tuanya ikut nyalahin dia. Wah, kamu yang mencuri, kamu bisa begini begitu, dimarahin, dipukul mungkin. Nah, diri anak kecil yang 8 tahun ini, yang dia merasa bahwa dia nggak mencuri loh, mungkin nenek yang salah lupa taruhnya gitu kan. Nah, ini dia bawa kemarahan, dia nggak bisa ngelawan saat itu gitu. Dituduh sama sama nenek, sama papa, mama, figur otoritas, wah dia nggak bisa apa-apa masa kecil. Dia hanya bisa sedih dan menahan marah, tapi dia nggak tahu gimana cara menjawabnya. Nah, kemarahan ini dia bawa terus sampai masa dewasa dia. Sehingga saat dia punya anak, ternyata hal-hal yang dia pendam kemarahan itu selalu mendorong dia untuk mudah marah. Jadi hal kecil aja dia langsung bisa marahnya luar biasa sama anaknya. Itu mungkin pelampiasan pada dari inner child dia terluka dulu. Nah, saat dibereskan dengan hipnoterapi, si ibu ini langsung mengabarkan bahwa dok, sekarang saya marah sama anak itu aneh banget. Kenapa anehnya? Sedikit banget dok. Dan nggak meledak-ledak, dia bilang. Dan hanya beberapa detik. Luar biasa nggak? Seperti itu. Gitu. Hanya karena trauma yang dia bawa dari masa lalu, menyebabkan sekarang dia pun bisa memberikan trauma buat anak-anaknya. Seperti itu kurang lebih.